Nah, kita masih berbicara seputar ibu kota Jakarta sebagai kota yang padat penduduk tentu saja memiliki masalah di bidang ruang terbuka bagi warga maupun anak-anak untuk bermain. Program ruang publik terpadu ramah anak diharapkan bisa menjadi jalan keluar sekaligus ruang bersama untuk masyarakat bersosialisasi. Sebenarnya kan ruang terbuka, terutama ruang hijau untuk anak itu sangat penting karena itu membantu menyeimbangkan dalam perkembangan anak. Siang menjelang sore menjadi waktu bagi anak-anak bercengkrama dengan teman sebayanya. Seperti yang terlihat di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Meski lahan bermain terbatas, namun sukacita tetap muncul dari anak-anak ini. Jakarta sebagai kota besar memiliki masalahnya sendiri, utamanya di daerah padat penduduk di mana masyarakat sulit sekali mencari ruang terbuka, apalagi bagi anak-anak untuk dapat bermain. Digadang-gadang menjadi ruang terbuka bagi masyarakat yang ramah anak di kawasan padat penduduk, kehadiran RPTRA kini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat yang bebas dari kesan komersial. Contohnya, di ruang publik terbuka ramah anak di Kembangan Utara, Jakarta Barat ini. Dalam pembangunannya, RPTRA diutamakan bagi anak-anak di kawasan padat penduduk yang minim lahan bermain, termasuk juga bagi masyarakat setempat untuk dapat lebih bersosialisasi. Hingga Agustus 2016, DKI Jakarta sudah memiliki sebanyak 60 RPTRA. Jumlah ini ditargetkan akan terus bertambah hingga akhir tahun menjadi 150 RPTRA. Sementara, untuk dana pembangunan dan dana pengelolaan, Pemprov DKI mengandalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di kawasan ibu kota. Dengan dana pembangunan sekitar 40 hingga 75 juta rupiah untuk satu RPTRA. Namun memang tenaga pengelola RPTRA diserahkan kepada PKK sebagai unit yang berada di tingkat kelurahan. Kehadiran RPTRA dirasakan oleh Feby, warga Kembangan Utara. Feby bersama putrinya Syarifah yang baru berusia 4 tahun ini kerap menghabiskan waktu untuk bercengkrama di ruang publik ramah anak ini. Kalau ada taman ini kayaknya lebih asik, lebih enak ya, soalnya kan anak-anak nggak mainnya di jalan. Yang pertama, karena kan di jalan kan bahaya, kalau di sini kan tempatnya udah enak, terus ada fasilitasnya yang lain gitu. Bicara soal fasilitas, RPTRA ini dilengkapi CCTV sebagai pemantau kondisi sekitar. Sementara bagi anak-anak disediakan wahana bermain, hingga perpustakaan untuk anak-anak dapat belajar atau sekedar mengerjakan pekerjaan rumah seusai pulang sekolah. Fasilitas lapangan olahraga pun turut menjadi wahana yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak. Sering nggak main di sini? Sering. Berapa kali? Setiap hari. Kenapa senang main di sini? Nah, enak, ada mainan ayunan, perosotan, main bola. Gitu. Aku senang nggak main di sini? Seneng. Kenapa? Karena main ayunan. Ayunan. Ya, Setiap hari nggak main di sini? setiap hari. Sementara bagi warga, RPTRA juga memiliki kebun tanaman obat PKK, hingga PKK Mart sebagai tempat untuk menjajakan kerajinan para ibu-ibu PKK. Hal ini dimaksudkan agar warga dapat menjadi pemilik taman, bukan hanya penikmat saja. Selain itu, RPTRA juga dilengkapi dengan aula yang dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai acara, mulai dari penyuluhan hingga acara pernikahan dan pesta ulang tahun. Kegiatannya tidak hanya dari kalangan anak-anak, ibu-ibu PKK pun juga ada berkegiatan di sini, kegiatan pertin di tingkat kelurahan, arisan, dan lain sebagainya. Kehadiran RPTRA bagi ruang bermain anak berdampak positif bagi psikologis anak di kawasan perkotaan yang minim ruang bermain. Hal ini juga berdampak pada kecerdasan sosial anak. Bayangkan anak yang ruang lingkupnya kecil dan hanya di sekitar itu saja, berarti kan dia hanya belajar
pada ruang-ruang tersebut, berarti kemampuannya itu terbatasi. Sedangkan saat anak lebih diberikan ruang untuk eksplor, untuk menjelajah, dia akan belajar banyak hal baru, dia akan menumbuhkan kemandirian, dia tahu bagaimana harus bersikap dalam ruang-ruang lingkup yang baru, sehingga itu akan jadi modal dasar buat dia berhasil, buat dia nanti untuk saat lebih dewasa bisa untuk survive di lingkungan sosial maupun di lingkungan lain yang nanti akan dia masuki. Kehadiran RPTRA juga menjadi salah satu dari 31 indikator yang harus dimiliki Kota Layak Anak sebagai program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dengan adanya ruang publik terpadu ramah anak ini diharapkan warga di daerah yang padat penduduk ini tidak perlu pusing lagi mencari di mana tempat untuk bercengkrama dengan keluarga maupun juga masyarakat di sekitarnya. Dari Jakarta, Rahka Susanto, Levi Wardana, Metro TV.